Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahira Wahyuni Saputri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uh, akuntansi manajemen, yaitu keputusan membuat atau membeli, dan adapun juga keputusan untuk memproduksi atau tidak. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan pada soal 1337 mengenai membuat atau membeli. Langsung saja, merujuk pada informasi yang dibahas mengenai Blessing Gum Company dari overhead tetap yang dibebankan pada Ki 108, nilai sebesar $77 adalah overhead tetap langsung atau sewa mesin produksi dan gaji penyelia lini produksi. Tidak ada yang dibutuhkan jika lini produk dihentikan. Overhead tetap sisanya adalah overhead yang tetap umum. Pemasok dari luar perusahaan telah menawarkan untuk menjual suku cadang ke Blessing Game seharga $11. Tidak terdapat penggunaan fasilitas lain atas fasilitas yang saat ini digunakan untuk memproduksi suku cadang Q108. Nah, yang pertama itu apa yang diminta oleh soalnya. Yang diminta oleh soalnya yang pertama yaitu hubungan konseptual. Haruskah Blessing Gum Company membuat atau membeli suku cadang Q108? Nah, di sini apakah Blessing Gum Company uh, membeli atau membuat sendiri. Nah, kemudian yang kedua, berapa harga tertinggi yang akan dibayarkan Blessing Gum Company kepada pemasok dari luar perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu jika Blessing Gum Company membeli suku cadang, berapakah kenaikan atau penurunan laba. Nah, ada tiga di sini. Yang pertama, apakah dia harus membeli? Kemudian, jikapun dia membeli, berapa harga tertinggi yang akan dia bayarkan kepada pemasok. Kemudian yang ketiga yaitu Blessing Gum kalaupun membeli atau tidak, berapa kenaikan atau penurunan laba yang akan terjadi. Nah, yang pertama itu keputusan membuat atau membeli. Dia dapat dihindari merupakan satu-satunya biaya relevan yang harus disertakan dalam analisis finansial dari keputusan membuat atau membeli. Karena biaya yang dapat dihindari akan tetap sama, apapun alternatif yang dipilih. Untuk menghitung biaya relevan dalam pembuatan komponen tersebut, dapat menggunakan biaya overhead manufaktur tetap yang dapat dihindari sebesar $77.000 karena perusahaan akan terus mengeluarkan biaya overhead yang dialokasikan kepadanya yang tidak relevan. Nah, di sini untuk menghitungnya, langsung saja kita buatkan tabel seperti ini. Ini tabel membuat untuk range harga dan ini tabel membeli untuk range harga. Bisa kita lihat jika Blessing Gum Company membuat, maka lebih banyak biaya-biaya yang akan dikeluarkan dari mulai bahan baku, uh, tenaga kerja, overhead manufaktur, dan ada pula biaya yang harus ia hindari sebesar $2,2. $2,2 ini didapat dari 77 dibagi 35. Nah, kemudian harga pembelian apabila dia membeli hanya membutuhkan sebanyak $11, maka ada selisih di sini sebanyak $0,7. Jadi total biaya relevan ketika membuat yaitu $409.500. Kemudian apabila dia membeli 385, bisa dilihat di sini bahwa perusahaan tentunya ingin untung ya. Jadi Blessing Gum Company sebaiknya membeli. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan yang pertama di sini sudah jelas ya bahwa Blessing Gum Company sebaiknya membeli suku cadang karena harga pembelian per unit lebih rendah daripada biaya relevan untuk memproduksi suku cadang tersebut per unit. Nah, ini lebih rendah kan? Beda $0,7. Kemudian yang kedua yaitu Blessing Gum tidak akan bersedia membayar pemasok dari luar lebih dari 11,70. Nah, apabila harganya ketika membeli yaitu lebih dari $11,70, maka Blessing Gum lebih memilih untuk membuat karena dia melihat dari biaya relevan apabila mereka memproduksi sendiri. Kemudian jika Blessing Gum membeli bagian tersebut, pendapatan operasinya akan meningkat. Jadi labanya akan meningkat.
tentunya perusahaan memerlukan keuntungan ya di setiap operasionalnya. Akan meningkat sebesar berapa? Sebesar $24.500. Ini didapat dari pengurangan antara ini. Apabila dia membeli. Baik, mungkin seperti itu ya. Jadi intinya di sini kita melihat yang mana biayanya yang paling rendah itu yang kita pilih. Selanjutnya kita melangkah ke kita melangkah ke soal 1338. Ini masih Blessingam Company ya. Di sini Blessingam Company saat ini memproduksi part Q108 dengan produksi 35.000 unit per tahun. Part tersebut digunakan dalam produksi beberapa produk yang dibuat oleh Blessingam. Biaya per unit untuk Q108 adalah untuk bahan bakunya yaitu 6 dolar, kemudian tenaga kerja langsungnya $2, overhead variabel $1,5, overhead tetap $3,5. Jadi totalnya semua apabila dia memproduksi sebanyak $13 untuk biaya produksi per unit. Kemudian di sini semua biaya overhead tetap umumnya merupakan biaya overhead tetap. Pemasok luar telah menawarkan untuk menjual komponen tersebut kepada Blessingam seharga $11. Tidak ada penggunaan alternatif untuk fasilitas yang saat ini digunakan untuk memproduksi komponen tersebut. Nah, ini kebalikan dari soal yang tadi ya. Berapa jumlah tertinggi yang bersedia dibayar Blessingam kepada pemasok luar jika diperlukan? Bulatkan jawaban Anda ke center terdekat, kemudian Blessingam membeli bagian itu. Berapa besar pendapatan akan bertambah atau berkurang? Nah, di sini kita harus melakukan analisis incremental terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu teknik yang digunakan oleh akuntan untuk mengambil keputusan yang tepat. Metode ini melibatkan identifikasi semua pendapatan dan pengeluaran yang relevan untuk setiap alternatif. Data keuangan yang relevan kemudian dianalisis untuk mengambil keputusan. Konsep ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat apakah akan membuat atau mengalihkan suatu produk atau proses. Kemudian adapun informasi tambahan, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ya, ini untuk informasi tambahannya. Nah, kemudian di sini biaya overhead manufaktur sebesar 3,5 per unit karena merupakan biaya yang tidak dapat dihindari dan akan dialokasikan ke produk lain. Total biaya relevan sebesar 9,50 per unit akan menjadi harga maksimum yang akan diberikan kepada pemasok luar. Jadi Blessingam Company itu hanya bisa membayarkan 9,5 kepada pemasok luar. Jadi langsung saja kita hitung di sini. Yang dihasilkan bahan langsungnya ini didapat dari yang akan diproduksi per tahun tadi kan di sini 35 dikali 6 didapat dari mana? Dari tadi jumlah bahan bakunya. Ini untuk pengalinya langsung saja ya kita menggunakan pengali dari sini. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini kan minus ya. Jadi ini minus. Apabila Blessingam membeli itu, maka harganya itu lebih tinggi. Kan tadi apabila membeli harganya lebih rendah. Ini harganya lebih tinggi apabila membeli. Jadi, yang mana yang akan kita pilih? Maka yang akan kita pilih yaitu harga yang paling rendah. Jadi, kita harus memproduksi di sini. Karena kalau kita memproduksi harganya cuma 9,5 per unit, kalau kita membeli harganya $11 per unit, maka kita harus memilih memproduksi. Karena apabila kita membeli, kita akan mengalami penurunan laba. Laba kita akan berkurang sebesar $52.500. Jadi untuk di sini kita memutuskan untuk
memproduksi sendiri. Kebalikan dari yang tadi. Selanjutnya ini yang lain lagi ya. Di sini ada Reni Company. Di sini dia Rene Company ini akan memproduksi lampu. Nah, untuk bahan bakunya ada $52. Ini $52 ya. Nah, totalnya $58 per unit. Untuk kapasitas produksi sebesar 200.000 unit per tahun. Oleh karena pasar dalam keadaan baik, perusahaan bisa memproduksi 200.000 lampu di tahun depan. Perusahaan juga memiliki biaya penjualan tetap yang nilai keseluruhannya sebesar $500.000 per tahun dan biaya penjualan variabel sebesar $1 per unit terjual. Lampu tersebut biasanya dijual dengan harga $12 per unitnya. Pada awal tahun, seorang pelanggan dari wilayah geografis di luar wilayah yang biasanya dilayani oleh perusahaan menawarkan untuk membeli 100.000 unit lampu pada harga $7 per unit. Nah, di sini ada sebuah perusahaan yang ingin membeli kepada Reni Company, perusahaan dari luar. Dia menawarkan untuk membeli sebanyak 100.000 unit. Berarti 100.000 unit itu uh, setengah dari produksinya per tahun, lumayan banyak. Tapi karena di sini Reni Company biasanya menjual $12, perusahaan yang ingin membeli sebanyak 100.000 unit ini menawar di harga $7. Pelanggan tersebut menawarkan juga untuk mereka yang akan membayar biaya transportasinya. Oleh karena itu tidak ada komisi penjualan dalam penawaran ini, maka tidak ada biaya penjualan variabel. Nah, kemudian langsung saja kita melakukan analisis kuantitatif. Haruskah Reni Company menerima pesanan tersebut? Nah, apakah harus? Di sini langsung saja kita lihat di tabelnya, tabel analisis kuantitatif yang saya buat. Nah, apabila dia menerima, berarti dia mendapatkan 700.000. Karena kenapa? Karena modalnya tadi untuk satu unit lampu, modalnya, astaga, karena harga jualnya untuk satu unit lampu $7 yang diminta oleh pelanggan, maka bahan bakunya kita kurangi saja segini ya. Jadi dia mendapatkan keuntungan 100.000 apabila dia menerima. Kalau menolak, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun karena tidak ada penjualan yang terjadi. Jadi otomatis kita harus menerima selama masih ada keuntungan yang didapat dan sesuai. Nah, menerima pesanan akan meningkatkan laba sebesar $100.000. Overhead tetap dan biaya penjualan tidak relevan karena keduanya tetap sama di antara kedua alternatif. Adapun kesimpulannya yaitu pesanan harus diterima karena baik faktor kualitatif maupun kuantitatif mendukung itu. Faktor kualitatifnya yaitu ketika dia menolak, maka dia tidak memiliki keuntungan apa-apa. Ketika dia menerima, dia masih memiliki keuntungan apa-apa, keuntungan walaupun hanya sebesar $100.000, tapi dia masih memiliki keuntungan. Jadi di sini perusahaan memperkirakan akan memiliki kapasitas berlebih. Menerima pesanan khusus akan membawa tingkat produksi naik mendekati kapasitas. Dua opsi yang ada adalah menerima atau menolak pesanan. Jika pesanan diterima, maka perusahaan dapat menghindari pemutusan hubungan kerja pegawai dan akan meningkatkan dan menjaga citranya di masyarakat. Namun, pesanan tersebut menawarkan harga di bawah harga normal yaitu $12 per unit. Oleh karena harganya sangat rendah, perusahaan harus menilai dampak potensial. Di sini perusahaan menilai dampak potensialnya walaupun tidak memiliki keuntungan secara kuantitatif, namun secara potensial perusahaan dapat mempertimbangkan pelanggan tersebut berada di wilayah yang biasanya tidak dilayani oleh perusahaan. Kemungkinan terjadinya dampak yang buruk pada bisnis yang reguler tidak begitu tinggi. Oleh karena itu, perusahaan faktor-faktor kualitatif terlihat mendukung perusahaan untuk menerima pesanan tersebut. Jadi,
kita harus menerima pesanan ini apabila kita masih memiliki keuntungan kuantitatif dan kualitatif. Apabila keuntungan kuantitatifnya tidak ada, maka sebaiknya tidak perlu menerima. Karena perusahaan tentunya memerlukan laba, keuntungan diferensiasi dalam penerimaan keputusan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.